Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini jumpa lagi dengan acara kesayangan kita ya, Kostum Konsultasi Seputar Hukum bersama media TV Tirta dan Radio Tirta. Sebelumnya saya sapa pemirsa dulu ya, sahabat-sahabat kostum dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Kita selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemarin-kemarin kita sempat melalui satu situasi yang panas ya, terkait ada yang dikatakan pemilu yang curang. Terus akhirnya juga tanggal 22 April kemarin 2024 kita sudah mendapatkan putusan yang sifatnya ingkrah and banding ya, nggak bisa diprotek lagi ya, si putusan dari Mahkamah Konstitusi ya terkait ada sengketa pemilu 2024 ya. Hari ini saya bincang-bincangnya biar seru kan, mesti hadirkan kawan-kawan atau narasumber ya untuk para pemirsa, dan kemudian nanti bisa juga pemirsa langsung bisa interaktif melalui Tirta Media. Yang pertama sebelah kiri saya akan memperkenalkan ya. Yang pertama Saudara Rahmat Selamat SHMKN. Beliau ini Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia di Bogoraya. Nah, saya percaya kenapa teman-teman wartawan ini sumber daripada informasi dan pikiran-pikiran rakyat ya tentang hitam putihnya demokrasi itu ya. Nah, apa kabar Bang Rahmat? Alhamdulillah sehat ya. Bogor masih ada? Oh masih ada, saya pikir Bogor ini. Oke, yang kedua adinda kita Asep Bunkhori, Sarjana Ilmu Politik SH. Ini Humas PWRI Bogoraya juga ya. Gimana kabar? Adinda? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kalau kita nggak berbicara di kota Tangerang, di Banten, ya biasa tukang-tukang demo di Banten ini kan ada. Yang sebelah kanan saya ini ya, beliau adalah koordinator Balat Gibran Provinsi Banten, yaitu Sarif Kalepe SH. Gimana kabar? Siap. Oke. Nah ini pemirsa, narasumber kita hari ini anak-anak muda ini, saya rasa semangat lah untuk bagaimana kita bicara demokrasi ya. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa di perkara nomor 1 dan nomor 2 garing PHU titik pres 22 Romawi tahun 2024 di gedung MK kemarin kan ada pemohon untuk 2 kubu itu ya, kubu nomor 1 dan kubu nomor 2 nomor 3 ya. Dan
sama-sama kita ketahui putusannya sudah ada bahwa kedua pemohon tersebut dalilnya ditolak itu, Tolak semua. ditolak ya Seluruhnya. seluruhnya. Nah padahal mereka kan meminta supaya saudara Gibran itu kan diskualifikasi kan, dan diminta juga supaya ada pemilihan ulang, tapi semua itu ditolak. Saya mau ke Bung Syarif dulu. Kira-kira kenapa ditolak sama MK ini? Oke, terima kasih Bang Arom. Jadi sudah jelas apa yang menjadi putusan MK, apa yang menjadi yang diajukan oleh kawan-kawan kubu 01 dan 03 itu saya pikir tidak tepat sasaran, karena lebih banyak mengajukan hal-hal yang di luar dari perkara di MK itu sendiri. Orang bicara pelanggaran, tetapi tidak ditemukan pelanggaran. Kemudian membawa-bawa hal yang lain berkaitan dengan bansos, berkaitan dengan hal-hal yang memang di luar dari perkara MK itu sendiri, sehingga jelas apa yang diputuskan oleh MK ya sudah benar. Artinya putusannya sudah benar. Sudah benar. Dianggap benar. Sudah dianggap benar, karena sesuatu yang putusan itu dianggap benar. Sudah pasti. Apa bukan karena politik? Nggak ya, artinya dianggap benar ya. Nah, saya ke ketua PWRI ya, Bang Romat ya. Apa sih hakim konstitusi itu sebenarnya yang ada di pandangan saudara? Jadi, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya apa? Mahkamah Konstitusi kemarin dari saya nilai dan perhatikan. Jadi mereka yang duduk sebagai hakim di sana melihat dengan komprehensif ke semua gugatan maupun kejadian yang di lapangan, dilihat dengan komprehensif yang akhirnya keluarlah putusan. Putusan itu mereka pasti sudah mendiskusikan, sudah bermusyawarah, sudah duduk perkara ini kalau kita putus seperti ini ke depannya seperti apa di masyarakat kita, pasti mereka sudah cermat di sana. Karena mungkin para hakim di sana kan juga mencintai NKRI ini, jangan sampai gara-gara putusan terjadi pecah belah, gara-gara suatu putusan yang dikeluarkan dari MK terjadi berdarah-darah. Mereka juga nggak mau seperti itu. Oh, karena takut berdarah-darah aja atau gimana itu? Sehingga Putusan itu telah dinilai dan telah dimusyawarahkan secara komprehensif bersama anggota untuk supaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kami di PWRI ini, kami sering sampaikan, Pilpres jangan sampai, setelah Pilpres jangan sampai terjadi pecah belah. Gara-gara Pilpres bangsa harus tetap bersatu. berarti demi hanya menjaga kondusif saja. Nah, hukum kan sebagai panglima tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya memang betul hukum sebagai panglima tertinggi di Iya. negara Indonesia. Tapi kan putusan itu juga mengandung arti bahwa apa yang harus diselamatkan oleh MK udah matang, udah memikirkan secara matang-matang. Kalau misalkan harus diputuskan oleh DPR sama pemerintah, ya udah selesaikan aja. Kenapa harus ke MK gitu? Ujungnya kenapa harus di MK? MK selalu dikambing hitamkan di dalam perpolitikan di Indonesia ini, selalu putusannya di MK. Apa nggak putusannya di DPR aja, perwakilan rakyat gitu, Ya. gitu kan? Dan memang MK itu kan penjaga marwah konstitusi negara tuh.
peradilan tertinggi negara ini. Kalau ada uji undang-undang, Iya. terus kemudian kalau ada juga sengketa pemilu kan memang harus di MK itu untuk menguji Untuk menguji. ya apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah sementara di MPR itu kan contoh hak angket Iya, kan, iya. itu kan bicara politik tuh. Iya. Ya. Nah pertanyaannya begini nih, kan kalau kita sering perhatikan bahwa di teman-teman politisi baik kubu nomor 1, 2, 3 kan sering mengatakan bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling buruk. Kan pertanyaannya kan buruk tuh. Iya. Nah, kalau sudah pertanyaannya yang paling buruk, berarti selama demokrasi kita ini kan ada cedera, Iya. berarti ada pelanggaran. Kok kenapa bisa MK nggak menemukan pelanggaran itu tuh, Syarif? Sementara tadi mereka sendiri mengaku itu. Betul. Betul. Ya, jadi gini, ini kan yang dibicarakan kecurangan pemilu, nepotisme, bahkan penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, bahkan PRT kepala daerah, itu yang dibawa. Tetapi pada saat sidang kemarin, silakan dibuktikan, dan jauh-jauh hari kita sudah sampaikan, tapi tidak ada yang disampaikan secara fakta sesuai dengan yang mereka gugat itu. Maka sudah jelas putusan MK itu membenarkan, ya kan, bahwa mereka itu hanya sifatnya ya kayak semacam mereka hanya membuat kegaduhan saja menurut saya. Tapi sepakat nggak kalau bahwa pemilu kemarin yang paling rusak? Oh tidak juga. Tidak sepakat. Padahal kan seluruh politisi mengatakan itu tuh. Nah, tidak ya. Segini. Tidak juga. Jadi hampir semua pemilu mulai dari zaman Soekarno, ya kan, Soeharto dan sampai sekarang pasti ada masalah. Ya kan? Tetapi bukan berarti masalah itu menjadi bagian dari harus bangsa kita ini menanggung agar ini adalah satu aib dan sebagainya, dan itu hal biasa ini. Makanya putusan MK lah yang menjadi rujukan kita, benar dan salahnya itu. Tapi kalau pelanggaran, ya mungkin pilkada, pilpres, bahkan kepala desa pun pasti ada. Oke, kalau Mas Rohman apa? Pertanyaannya sama. Iya. Jadi kalau semua pertandingan dimanapun, baik pertandingan merebutkan kursi presiden atau pertandingan bola sekalipun, pasti semua orang ingin menang. Dengan ingin menang dengan berbagai cara kan? Dilakukan dengan berbagai cara. Namun cara-cara ini ada yang menilai curang, ada yang menilai biasa tidak curang. Itu curang dan tidak curang tergantung persepsi masing-masing. Karena aturannya ada jelas. Namun hakimnya ini kan tidak terjadi kecurangan, sudah selesai, sudah diputus tidak ada curang, berarti tidak ada kecurangan. Ya, secara putusan ya. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi ini kan kita bicara ada satu persoalan penegakan hukum. Di bagian lain kita bicara tentang marwah konstitusi, gitu. Sosial ya dalam bernegara, etika bernegara. Kalau sampean? Kalau menurut saya sih, kalau kata ketua panitianya tidak ada masalah, ya apa yang harus dimasalahin gitu? Nggak ada. Apa yang harus dimasalahin? Ketika misalnya sok, mangga buktikan gitu. Nah itu kan kata pengadilan. Iya. Tapi maksud saya, perkara pengaduan dari Bawaslu ke putusan KPU juga banyak loh putusan yang tadi yang yang mengatakan bahwa ada pelanggaran dalam pemilu itu. Bagaimana? Asep. Iya. Nah artinya itulah tanda bahwa ada pelanggaran tuh. Iya ada pelanggaran. Nah oke. Mana gitu.
Iya, ada Ada pengaduan. pengaduan. Bawaslu juga memeriksa semua. Iya. Ya, terus kemudian dinyatakan juga KPU juga sudah melanggar kode etik sebagai pelaksana. Iya, iya. Nah, itu kan sudah ada tanda bahwa ada pelanggaran. Pelanggaran. Nah, artinya tetap mengatakan tidak ada pelanggaran. Menurut saya tidak. Oh, tidak ada. Nah, oke, saya mau melihat pertama syarat menjadi kontestan tuh. Iya, iya. Syarat menjadi petarung tuh. Iya. Kan yang dipersoalkan itu adalah ketika adik kita Gibran ini, Umur. ya persoalan umur, karena ada di sana pamannya itu Anwar Usman tuh. Anak haram lah. Ya, bukan anak haram, jadi anak haram konstitusi, ya kan? Dianggapnya seperti itu, Iya, ya kan? iya, iya. Sehingga kan banyak menilai ketika ada haram dari awal, mesti tidak ada kebenaran di bagian ujung. Betul, betul. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih KPU sudah melanggar ketentuan soal menerima calon tuh, Bung Sari? Siap. Jadi begini ya, kalau menurut saya sebagai pendukung Gibran, kita berpatok kepada putusan MK aja. Ya kan? MK sudah memberikan ruang kepada anak muda yang memang disyaratkan di situ. Jadi bukan semata-mata umur di bawah 40, tetapi di situ ada ketentuan. Jadi pernah atau sedang menjabat jadi wali kota atau bupati, dan itu dipilih oleh rakyat. Jadi syarat ini tidak mudah gitu. Bukan semata-mata anak muda langsung dicomot yang di bawah umur 40, tidak. Memenuhi syarat itu tidak mudah. Emang kita umur di bawah 40 memang bisa? Belum tentu. Karena tadi syaratnya kita harus melalui proses pernah atau sedang menjabat jadi wali kota. Kemudian hal yang lain juga, kalau kita bicara di KPU, ya sebenarnya yang bermasalah itu pada saat dia mendaftar itu ditolak dong. Kenapa baru-baru sekarang setelah kompetisi hal itu digugat ini? Kan ini kan jadi semacam kita mengembalikan orang yang sudah lahir gitu. Ini sudah lahir tapi Lu masuk lagi lo ke perut. masuk lagi gitu. Udah bisa gitu. Orang udah kompetisi kok. Iya, iya, iya. Begitu. Ya justru KPU tadi terlalu dianggap tergesa-gesa. Ya. Nah, artinya kalau tadi ada statement kebanyakan orang mengatakan kenapa sih dulu nggak itu kan wilayahnya belum ada, kan itu sudah dilakukan di internal perselisihan KPU sendiri. Nah, belum boleh kita bicara ke MK soal itu kan, masalah pendaftaran. Nah, justru yang saya lihat pendaftaran ini kan pertanyaannya, kalau menurut disiplin pemikiran dari Bung Syarif, memang ada pelanggaran apa enggak di situ? Jadi bukan saya bela mati-matian, tetapi kita patokan dengan putusan MK. Putusan MK itu nggak boleh berlaku surut. Begitu putusan itu sudah berlaku. Oke, Tidak ada lagi. putusan final dan banding. Betul. Ya. Tapi saya tanya putusannya itu. Saya mau tanya, ada nggak pelanggaran kode etiknya di situ? Begini, kalau pelanggaran kode etik memang ada, Nah, ya kan? Artinya sudah ada juga kan putusan MK skor terhadap ketua MK. nah artinya Ya. hasil putusan itu justru cedera itu. Tidak juga. Tidak juga. Oke, gimana? Hanya pelanggaran. Oke, kita balik gimana pelanggarannya? Iya. Jadi kan disampaikan tadi abang kita ini, salah satu masuk pendaftaran diterima KPU berarti sudah sah kedudukan. Misalnya contoh, Walaupun yang mutus tadi itu sudah dinyatakan melanggar kode etik dalam memutuskan itu. itu beda itu karena kedudukan KPU yang hanya pendaftaran.
Berarti kalau kata KPU selesai, daftar diterima dan sudah sah. Iya, pendaftaran KPU itu berdasarkan putusan MK. Kan gitu, makanya dia diterima. Iya. Tapi yang memberikan putusan itu kan dinyatakan bersalah. Ini loh yang saya maksud tuh. Tidak bersalah seperti pemikiran seperti itu, Pak. Itu hanya pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu adalah di atas hukum. Pelanggaran kode etik. Karena pelanggaran kode etik itu ada di marwahnya kekuasaan kehakiman, ada juga di marwahnya Mahkamah Konstitusi, bahwa dilarang hakim dan wajib dia mengundurkan diri jika dia memeriksa dan memutuskan yang berhubungan dengan dirinya dan keluarganya. Itu loh. Nah itu marwah yang paling tinggi loh. Nah, sementara Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan konstitusi, bukan pengadilan hukum biasa. Jadi menganut tentang marwahnya konstitusi. Asep, Kalau menurut saya, anak yang sudah lahir, Pak, yang sudah ada aktenya itu nggak bisa ditarik kembali, Pak. Walaupun itu kata orang-orang. walaupun anak haram. Anak haram. Oke. Itu udah lahir, Pak. Mau gimana pun tuh udah lahir gitu. Tapi di dalam marwah konstitusi kita Iya. tidak boleh loh anak haram jadi presiden. Kan itu udah ada suratnya, Pak. Walaupun anak haram tapi udah ada suratnya. Iya, artinya suratnya Iya. itu kan dibuat oleh Iya. orang yang sudah disalahkan. Toh. Iya. Tapi kan Tetap sah. Sah. Sah ya. Sah. Oke. Sah. Ini pertanyaan saya selanjutnya ke ketiga narasumber kita ini. Tadi Hakim Mahkamah Konstitusi sudah juga dinyatakan melanggar kode etik, sehingga dianggap itu adalah satu perbuatan yang mencederai daripada martabat, ya, wibawa dan kehormatan negara. Tapi jujur Bang, saya tidak setuju kalau dibilang anak haram. Saya tidak setuju karena begini. Maksudnya anak haram konstitusi, Iya. bukan Gibrannya. Iya, anak haram konstitusinya juga saya tidak setuju. Karena begini, perkara di MK pada saat itu yang menggugat itu kan bukan Gibran. Gibran itu hanya menjadi referensi pada saat itu. Tidak ada kaitannya dengan paman dengan ketua MK. Karena yang direferensi aja, yang menggugat tidak ada keterlibatan Gibran itu tidak ada. Menjadi lawyernya pun untuk dibayar untuk menjadi bagian dari perkara itu juga tidak ada. Apalagi yang menggugatnya di luar dari Gibran gitu. Hanya referensi ada anak-anak muda yang potensi bisa menjadi pemimpin bangsa ini gitu. Tapi dalam permohonan itu kan ada dalil yang mengisyaratkan memberikan contoh pada Gibran. Iya, referensi itu hanya Ya, referensi aja. artinya kan itu hubungan Iya. yang tadi kan ada bahasa dalam tadi Iya. hakim dilarang untuk memeriksa dan memutuskan, Ya. mengadili yang berhubungan dengan dirinya dan keluarganya, baik secara langsung Ya. maupun tidak langsung. Nah, kata tidak langsung itu adalah referensi. Iya, ini kan permasalahannya kan, jadi kami tetap berpatok bahwa yang mengajukan itu adalah orang di luar dari orang-orang yang Gibran itu sendiri. Bahkan Gibran tidak tahu berkaitan dengan urusan itu. Boleh ditanya mereka itu mereferensikan Gibran itu apa karena disuruh Gibran atau tidak ada. Hanya referensi aja. Jadi tidak ada kaitannya gitu. Ya oke lah, kalau kita bicara hukum kita harus hormati. Ya. Tapi yang jadi persoalan sekarang bahkan berkembang di masyarakat, ini kan persoalan keadilan. Persoalan tadi martabat negara. Tadi ada kalimat saya bahwa ini pemilu yang paling rusak. Terus kemudian kita ngakuin nggak ada satu kalimat tuh mengatakan kalau nggak keluar duit banyak di negeri ini nggak bakal jadi pemimpin, gimana? Bahkan nggak?
itu mah udah warisan. Nah, sepakat nggak? Itu maksud saya. Kalau sepakat berarti kan ada cedera dalam demokrasi. Coba. Jadi sudah rahasia umum, mau jadi kepala desa ataupun mau jadi bupati itu harus punya biaya modal. Modal. Iya. Mau jadi pengusaha itu. Karena kan di lapangan ini mereka perlu saksi, Iya. perlu atribut, butuh pengurus untuk mengurus suara dari bawah sampai ke KPU. Jadi kan itu semua perlu Ya, biaya. artinya kan nggak triliunan, nggak miliaran dong kalau soal itu. Tapi kita harus akui, apakah mau jadi pemimpin di negeri ini harus punya duit yang banyak? Ini pertanyaannya. Akui nggak? Harus akui nggak? Harus. Pragmatis. Nah, ini artinya bagaimana ada kata jurdil itu? Jadi begini, pendapat saya kalau bicara Nah, bahasa konstitusi kan harus jujur, ya, adil, bersih, bersih. terbuka. Gimana kan? Jadi begini, kalau pendapat saya sih, ya selama berproses ini kami dari Barat Gibran itu, kalau kita bicara uang, tidak semuanya jadi itu karena uang. Jadi tidak sepersen pun Gibran itu memberikan uang kepada kami relawan. Jangankan ini sepersen pun tidak ada. Jadi memang murni dari kami, ya kebetulan di Barat Gibran itu kami adalah kumpulan-kumpulan pengusaha anak muda yang memang menginginkan bangsa ke depan ini dipimpin minimal ada anak mudanya. Bukan uang yang ke relawan, maksud saya sepakat nggak kalau mau jadi DPR, mau jadi wali kota harus butuh uang banyak. Memang uang butuh, tetapi tidak semua yang jadi itu karena uang. Ya kan? Kita lihat dari record siapa yang tampil ini mau jadi bupati, wali kota, atau mau jadi presiden ini, ya kita lihat siapa itu. Tapi semua politisi mengatakan itu. Ya, bisa Bahwa jadi. harus punya uang. Bisa jadi, tetapi pengalaman saya dalam mendukung Gibran ini, saya tidak pernah menerima sepeserpun pun dari Gibran itu sendiri. Berarti Kami dari Barat Gibran murni, kami patungan dari beberapa pengusaha-pengusaha kelas bawah. Jadi kami memang cinta terhadap bagaimana bangsa ke depan ini dipimpin minimal harus ada anak muda. berarti melalui Barat Gibran Ya, tetap mengatakan tidaklah seperti itu ya. ya tidak seperti itu. Hati nurani bagaimana? Hati nurani, kalau bicara hati nurani, ya kita melihat bahwa Prabowo Gibran ya sangat luar biasa ya, maka saya memilih hati nurani ya Prabowo Gibran. Oke. Saya tadi ingin mengaitkan begini sebenarnya, ini supaya pemirsa betul-betul terang memahaminya. Karena di TAP MPR nomor 6, nomor 7, tahun 2000 mengatakan, mengisyaratkan di sana bahwa negara harus melaksanakan ya sesuai konstitusi dengan cara menjaga etika berbangsa. Nah, kalimat etika berbangsa ini saya ingin katakan bahwa kita sudah beretika nggak dalam berdemokrasi di negeri ini? Saya sudah beretika nggak gitu ini contoh? Kalau masalah etika dalam demokrasi itu sebetulnya ya itu tergantung dari manusianya sih. Nggak secara umum aja, ada etikanya nggak kita? Nggak ada. Udah nggak ada etika. Nah berarti TAP MPR dilanggar terus, Ketua PWRI. Sebetulnya demokrasi kita demokrasi Pancasila. Dari dasarnya demokrasi Pancasila kan seharusnya presiden dipilih dari MPR perwakilan. Ini kita berubah lagi dipilih oleh rakyat. Nah artinya salah satu etikanya dilanggar dong. Iya. Nah sepakat nggak etika kita di negeri ini sudah rusak? Sebagian sudah banyak yang dilanggar etika. Nah kalau konstitusi aja sudah dilanggar, di sila keempat tadi itu dilanggar,
Bagaimana menghasilkannya? Bersih jurdil tadi. Ya dari yang sudah ada, kita sebagai masyarakat yang mengingatkan, kalau kita sebagai kontrol sosial, kita hanya mengawal, mengingatkan, dan kita memkoreksi supaya tidak terlalu jauh melanggar etika. Supaya ketika melanggar kita sampaikan untuk tetap direl. Ya, artinya demokrasi kita sepakat tidak bahwa cedera. Demokrasi kita cedera kalau sudah seperti itu. Ya kalau bicara cedera itu biasa kayak pemain bola, pasti ada. Nah, itu cedera fisik. Kalau masuk cedera apa gitu. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi masalah. Iya. Kan ada kartu, Pak. Iya. Nah, ini sekarang bukan berarti permainan itu berhenti. nah, di situ kan contoh gitu. Gini ya, Ya, ada cedera misalkan patahin ya, kaki pemain lain, ya, ya toh? Atau tiba-tiba tanpa fluid ya. dia keluar lari masuk. Nah, di situ ada kartu merah. Kalau kartu merah keluar nggak orang? Keluar. Nah, itu masih main. Ini kartu merah keluar bukan berarti dia tidak bermain timnya, ya kan? Kartu merah dalam pertandingan bola kan dengan politik ini kan berbeda. Dan saya belum menemukan dalam politik ini bicara kartu merah. Tetapi kalau kartu kuning hanya peringatan dan sebagainya mungkin. Tapi kalau kita bicara kartu merah sepertinya belum ada. Ini pemainnya dilanjutkan tapi wasitnya dikeluarkan. Gimana? Menurut pandangan? Wasitnya dikeluarkan. Ya. Oh tidak juga. Toh sampai sekarang Itu Mahkamah Konstitusi ketua MK-nya dikeluarin tuh. Tapi bukan berarti dia tidak menjadi ketua MK. Ya, ketua MK-nya. Ya, ketua MK-nya bukan yang sudah ini bukan berarti dia tidak menjadi hakim MK juga. Tetap dia menjadi hakim MK. Hanya saja jabatan menjadi ketua MK-nya dikeluarkan. Ya, artinya secara putusan kode etik Ya. bahwa ketua MK itu sudah dianggap bersalah mempergunakan jabatannya, Ya. gitu, sehingga menghasilkan putusan yang tadi justru mencederai konstitusi kan di situ tuh. Nah, kalau sudah pengambil kebijakan tadi sudah dianggap bersalah, mestinya kan putusannya itu dibatalkan secara hukum. Bagaimana? Katakanlah ibunya nggak menikah, Ya. contohnya ya, tapi melahirkan anak. Lah berarti pengaruhnya kan ke anak itu yang dianggap secara sosial anak haram tuh. Nah, menurut pandangannya Asep? Ya kalau menurut pandangan saya simpel sih. Nah, Simpel. Simpel. Kenapa dia sudah lahir? Mau gimana lagi? tapi anak haram tetap kan, karena dia nggak menikah loh ibunya. Iya itu kan sejarah nanti yang Oh, bercanda. hanya sejarah. Sejarah. Oke. Oke. Jadi di timur ini kita budaya timur masih melekat. Oke. Kesalahan itu sering kita lupakan. Kesalahan itu sering kita maafkan. Itulah kita keadaan. Jadi dalam pertandingan apapun, masyarakat kalau sudah beres ada pernah kesalahan itu tetap sering cepat dilupakan dan Cepat dilupakan dan ada kata maaf tadi. iya. Kembali ke angka 0. Berarti buat apa hukum sebagai panglima? Buat saya. Kalau begitu. Justru saya pikir hukum ini sebagai panglima kita saat ini. Iya. Apa yang menjadi putusan hukum itulah yang kita pegang. Saat ini saya merasa putusan-putusan hukum itu sudah sesuai. Faktanya apa yang diajukan oleh kawan-kawan 01 dan 03 tidak dibenarkan. Justru MK memutuskan menolak semua gugatan, seluruh gugatan. Artinya bisa aja orang bicara secara politisi menambah-nambah sesuatu,
bahkan memberikan saksi yang tidak sesuai, bahkan mengajukan hal yang bukan kewenangan MK bisa saja gitu. MK yang mendengarkan saja, tapi MK berhak memutuskan. Nah, Dan putusan itulah hasilnya sekarang. ya oke, saya melihat begini. Di 9 hakim ada 3 yang menolak, yang mengabulkan, 5 yang menolak. Nah berarti kan ada sesuatu itu. Secara hukum itu ada sesuatu itu. Kalau tidak ditemukan pelanggaran, semua hakim mesti dalam rapat hakim mesti oke itu semua. Tapi kenapa ada yang menolak itu? Nah, bagaimana? Ini kita betul-betul harus melihat Manusiawi. manusiawi ya. Manusiawi. Ada pro dan kontra. Ada mungkin di MK juga ada yang ber-01, ada yang ber-03. Berarti hakim orang politik, Jelas manusiawi. orang politik. Manusiawi. Tidak bisa di Jadi tadi saya sampaikan hakim itu secara komprehensif melihat secara keseluruhan. Nah pertanyaan saya, hakim itu produk politik atau tidak? Hakim konstitusi. Produk politik. Nah kalau produk politik, kalau menurut saya, menurut kostum ya, Iya. ya wajar dia putuskan secara politik, bukan secara kemurnian menjaga marwah demokrasi. Oh sorry, gimana? Manusiawi. Ya, kalau hakim adalah Ya. lahir dari produk politik, nah wajar. Berarti tidak ada hukum sebagai panglima dong. Gimana? Ya, saya dari awal tetap menyampaikan hukum itu adalah panglima tertinggi, dan apa yang diputuskan hukum saat ini, itu yang kita. Walaupun hukum bisa dipolitisir. Masalah politisi itu kan hal yang berbeda itu kan tuh. Itu bisa saja, namanya politisi kan bisa ya, bisa tidak, bisa maju, bisa mundur, itu bahasa politik. Tetapi yang menjadi patokan kita adalah putusan hukum itu sendiri. Artinya sepakat kalau para hakim itu adalah lahir dari politik. Tidak juga. Jadi ada 7 hakim di situ. 9. Ada 9 hakim. Ada yang menolak, ada juga yang memutuskan. Artinya mana yang lebih banyak yang memutuskan? Itulah yang kita ambil. Oh itu udah pasti kan, Ya. itu instrumen. Nah, artinya bertentangan itu kan hampir semua sidang itu pasti ada. Nah kenapa Bung Sarif bisa mengatakan bahwa hakim bukan dari produk politik, sementara yang orang 2 tadi ini dari produk politik gitu. Bukan, saya menolak dia hakim itu bukan dari produk politik, tetapi masalahnya apa yang dipahami menjadi kewenangan hakim itu sendiri, itulah yang menjadi pegangan. Walaupun mereka didorong oleh partai-partai untuk masuk ke hakim-hakim itu sendiri, tetapi itu bukan menjadi tolak ukur bagi kita menilai putusan MK itu. Putusan MK berdasarkan pemahamannya, berdasarkan kewenangannya sebagai MK, hakim yang memahami putusan itu. Kalau dari partai memang benar mereka juga Artinya itu produk politik, Ya. itu dulu. bukan. Mereka ini kalau tidak memiliki pemahaman atau yang sifatnya mereka syarat dari hakim itu nggak mungkin juga masuk, walaupun didorong oleh partai itu sendiri. Ya itu akte integritas, Ya. tapi maksudnya gini loh. Jika orang itu berangkat dari partai politik, mesti arwahnya itu tetap politik. Kenyataannya anggota DPR saja yang sudah duduk di rumah rakyat itu masih ada mengatasnamakan partai politik, padahal itu rumah rakyat loh. Nah sama dong kalau masyarakat bertanya seperti itu, hakim ya orang politik. Saya jelaskan, 3 dari istana, Iya. 3 dari anggota DPR,
dari dorongan dari Dewan, dari legislatif, 3 dari Mahkamah Agung. Oke, 3 berarti kepentingan politiknya istana. 3 tadi kepentingan partai yang terbanyak suaranya di DPR. Nah, padahal yang banyak suara di DPR ini juga orang yang milih presiden. Iya. Itu juga. Ini keceplosan itu juga. Nah, sementara Menteri Kehakiman yang mengangkat, yang mendorong 3 hakim tadi itu melalui Mahkamah Agung, itu juga orang partai yang diangkat oleh presiden. Pertanyaan 9-9-nya orang sama dong. Gimana Pak Nasir? Ayo. Bingung. Mau statement apa bingung kan? Itu Nah, titipan. Ya artinya ini kan saya dapat memahami daripada pikiran rakyat. Kalau nggak ngopi deh, ngopi. Nah, sehingga nanti rakyat berpikir, Iya. oh ini 9 hakim rupanya ini dari presiden semua. Ya wajar dong. Iya. Kalau yang dimenangkan artinya berurusan dengan yang berkaitan dengan kekuasaan tuh. Gimana, Rik? Sebenarnya saya sih lebih ke patokannya itu kalau memenangkan pilpres ini jangan bicara MK sebenarnya. Kita bicara rakyat, ya rakyat yang menentukan pilihan itu. Larinya ke MK itu kan hanya praduga aja. Toh praduga mereka ajukan itu tidak bisa dibuktikan. Kalau mau menang itu udahlah, kesampingkan MK maupun yang lain-lain. Tapi bagaimana kita mengambil hati rakyat? Karena yang menentukan kita jadi presiden itu bukan MK, tetapi rakyat itu sendiri. Dan kenyataannya suara rakyat sekian persen kemarin memenangkan Prabowo Gibran. Jadi di MK itu Ya, hanya proses itu saja. hasil hitungan kalkulatornya Betul. KPU. Ya. Tapi kenyataannya rakyat juga banyak yang berteriak. Justru yang kasih bukti-bukti itu juga rakyat. Tapi kan tidak bisa dibuktikan juga. Sidang di MK kemarin justru memberikan keterangan-keterangan yang saya melihat agak ada jeli gitu, melihat proses sidang di MK itu justru orang ketawa-ketawa, agak lucu gitu loh. Oke. Jadi begitu pun yang datang menjadi saksi juga, dia berada di mana dan menjadi saksi di mana gitu. Jadi tidak sesuai dulu. Kalau jadi saksi kan orang yang melihat, ya kan, merasakan dan ada di situ. Oke. Saya coba agak geser sedikit. Kemarin dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi bahwa KPU mengatakan mereka dalam perhitungannya tidak menggunakan sirekap. Kan begitu kan? Pertanyaan saya itu, buat apa pemerintah sewa rekap itu? Kalau nggak digunakan, kan menggunakan uang negara yang banyak. Apakah itu bukan melanggar konstitusi? Ya kalau di situ sih memang saya tidak bisa menjawab ya, karena itu menjadi kewenangan sistem itu sendiri. Karena kalau kita jawab takut salah-salah. Tetapi menjadi patokan kita sekarang ini apa yang menjadi putusan MK bahwa berkaitan dengan sirekap itu ya tidak diterima. Oke, itu final. Ya. Kalau putusan tadi saya bilang final, karena putusan hukum. Mau diterima nggak diterima itu final and banding. Ya. Pertanyaan saya, ini sebagai warga negara kita kan mewakili juga sebagai warga negara. Justru yang membuat kemarin permohonan itu ditolak karena KPU tidak menggunakan sirekap. Nah, sementara bukti dari masyarakat tadi melalui sosmed itu adalah hasil sirekap. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemerintah mengeluarkan uang banyak, menggunakan uang negara yang banyak, menyewa sirekap itu padahal tidak digunakan? Gimana? Ketua PWRI. Terkait sirekap menurut Deliaja itu tetap harus diaudit ya anggaran itu. Karena barang siapa menggunakan uang negara harus ada laporannya untuk
Berarti itu sepakat ke angket tadi. Tidak ke arah sana kalau saya. Tetap uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, artinya kan itulah butuh tadi ada angket nggak? Karena kan angket itu tujuannya adalah karena ada dugaan pemerintah melanggar undang-undang dalam melaksanakan pemerintahannya. Nah, Asep gimana? Kalau menurut saya dikait-kaitkan dengan angket jauh ya. Enggak, pertanyaan saya tadi masalah Sirekap. Iya. Kan ini kan harusnya Sirekap ini dibeli atau digunakan pakai uang negara itu kan harus untuk menghitung hasil KPU-nya, perhitungan suara. Tetapi kenapa di dalam persidangan MK justru KPU katakan tidak menggunakan? Dan buat apa? Itu kan merugikan negara. Kemarin seperti gunakan ya, benar-benar seperti gunakan. Terus alasannya di sininya error. Ya artinya dalam pemeriksaan itu dalilnya tadi tidak menggunakan Sirekap. Nah artinya alat itu buat apa? Disewa atau dibeli oleh pemerintah dengan menggunakan uang banyak. Menurut Asep bagaimana? Ya itu juga ya harus suatu apa sih namanya pelanggaran juga kalau misalkan itu digunakan. Itu kan menggunakan uang rakyat juga sebenarnya. Nah artinya ada pelanggaran toh. Ini kan kita melihat masyarakat mengatakan inilah tadi di dalam pemilu tahun ini mengatakan pemilu yang paling buruk. Nah sekarang saya bicara di atap MPR nomor 6, nomor 7 bahwa orang harus beretika itu. Nah pertanyaan saya, ada etikanya enggak? Misalkan pelaksana pemegang kekuasaan yang ngawasin juri dalam sebuah pertandingan itu adalah bapaknya yang bertanding, anaknya. Nah ada etikanya enggak? Kan mestinya mundur tuh. Kalau secara etika kita gunakan segala cara gitu. Jadi etika gitu. Contoh gini, saya kasih contoh saja. Iya. Di dalam ruang lingkup RT kita, jika ada lomba ajan tuh, anak kita bertanding, bapak kita jadi juri, itu nggak boleh disuruh sama, diprotes loh sama bapak-bapak. Ini etika nggak bertulis lagi. Itu aja diterapkan di masyarakat Tapi kita. itu kan bukan berarti melanggar konstitusi. Bukan Itu soal, hanya etika aja. iya bukan soal pelanggaran Makanya konstitusi. politik ini tidak bisa Nggak. menjadi acuan adalah etika. Oke Bung Sarif, Gitu. pisahkan dulu soal hukumnya. Ya. Di atas hukum ada konstitusi. Konstitusi itu adalah etika. Itu loh maksudnya. Makanya sekarang sebelum bicara bapaknya, bicara dulu kakeknya nih. Ini kakeknya itu adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah bicara etika. Maksud saya, di dalam hubungan bermasyarakat saja yang tadi tidak ada diterapkan konstitusi negara. TAP MPR tuh. TAP MPR loh. Iya. Lah di masyarakatnya diberlakukan karena menyangkut etika sosial. Loh kok ada TAP MPR di situ? Ini demokrasi betul-betul membawa dampak besar untuk negeri ini. Nah justru dianggap tadi melanggar etika. Nah karena ya siapapun ya pasti mengatakan, udahlah sebaiknya bapak nggak usah jadi juri lah karena kan anaknya bertanding. Itu secara etika. Begitu juga di TAP MPR nomor 6 tadi nomor 7 tentang beretika, etika berbangsa, etika bernegara, etika berpolitik. Walaupun tadi saya bilang kata putusan hukum tidak bisa ditolak, tidak bisa Ya. diprotes lagi karena final and binding. Nah itu bungkus dulu itu, Bung Sarif, biar paham. Sekarang kita berbicara tentang etika berbangsa dan bernegara supaya pemirsa kita paham benar.
bahwa di lain sisi hukum ada yang lebih tinggi adalah etika berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaan saya, apakah di ujung kita dalam pembicaraan ini sepakat nggak kita ada pelanggaran etik berbangsa dan bernegara kita? Tadi berkaitan dengan bahkan penjaga marwah konstitusi aja, ketua MK aja dinyatakan melanggar kode etik, kan begitu. Tadi dalam bertanding juga dianggap oleh rakyat melanggar kode etik. Kemudian juga dalam perhitungan tadi menggunakan sirekap juga ada dalil di Mahkamah Konstitusi oleh KPU bahwa kami tidak menggunakan rekap, tetapi kok dibeli oleh negara dengan uang yang banyak, itu juga melanggar kode etik. Nah, pertanyaan saya pada kostum ini, sepakat tidak, walaupun ke depan kita perbaiki ya, sepakat tidak bahwa di dalam demokrasi kita itu besar ruang kita telah melanggar kode etik berbangsa dan bernegara secara demokrasi. Roman. Setiap Kopi. pemilu adanya pelanggaran. Namun yang menentukan kan rakyat. Siapa pemimpinnya yang ingin menjadi dia sebagai presiden. Pelanggaran itu tidak menyebabkan menganulir siapa yang sudah menang. Apa maksudnya itu? Jadi walaupun ada pelanggaran etika, namun Oke, itu sudah penting, sudah pelanggaran etika aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, tidak pengaruh dalam putusan hukum, ya kan? Walaupun pelanggaran Nggak ada pengaruh putusan hukum final and banding, selesai, kita terima itu. Tapi persoalan kita sekarang adalah pelanggaran etika. Sepakat ya? sepakat. Kasih. Empat telan aja telan. Hah? Telan aja. Bung Sarif. Kopi dulu. Ah, ini panas. Makanya jangan ke kostum. Teh manis apa Ya, kopi? kalau kakak lihat digoreng di sini, ya. Suhu teh manis apa kopi ini? Ngomong, saya ada. Iya, siap. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bicara etika sudah ditentukan oleh TAP MPR itu. Namun kembali kepada persoalan hal yang lebih besar, bukan kita mengabaikan etika, tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita tempuh. Sehingga hal-hal yang sifatnya etika tadi biarkanlah ruang etika itu yang memutuskan, bisa dari kalau MK, biarkan MK yang memutuskan etika itu seperti apa. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang lain, biarkan rakyat yang menentukan bahwa ini tidak etika atau etika. Tetapi untuk keberlanjutan proses demokrasi itu, bukan saya mau bicara abaikan etika, tetapi lebih bermasalah lagi, ada hal yang lain yang lebih bermasalah. Ada hal-hal yang lain lebih dari etika itu sendiri. Oke, kita sepakat lah itu ya. Tapi saya mau kasih ilustrasi satu untuk pemahaman kita semua ini. Di dalam contoh ya, apakah itu pengacara, apakah itu dokter, apakah itu notaris, apakah itu jurnalis, dan apakah itu kepolisian, bahwa di dalam kepolisian contoh, pelanggaran yang paling tinggi yang dikenakan sanksi itu adalah pelanggaran kode etik. Ya. Tapi sanksi kode etik bukan berarti putusan. Tak dulu, biar paham dulu ya. Pelanggaran kode etik itu jika polisi melakukan pekerjaannya dianggap
merusak rasa keadilan, maka akan dilaporkan yang namanya kode etiknya. Yaitu ada propam di situ, ada polisi militer di situ. Kalau di dalam tentara itu ada PM-nya. Melalui pelanggaran kode etik itulah sebenarnya tentara maupun polisi bisa dipenjara, bukan dihukum lain. Ini perintah hukum tuh. Ya betul. Saya setuju. Oke. Saya setuju itu. Artinya ruang untuk menghakimi petugas itu atau pejabat itu ada di hukum kode etik. Ya. Itulah saya bilang tadi yang paling tinggi. Ya, maka tidak mungkin oknum-oknum tentara polisi itu bisa dipenjara dan dipecat tidak melalui kode etik. Ini loh persoalannya itu yang harus kita pahami. Baik, bisa dipecat kalian juga, itu melalui kode etik, bukan pada pengadilan lain. Itu berbeda. Nah itu yang tadi karena berdasarkan TAP MPR. Ya. Nah, pertanyaan saya di ujung aja, di ujung saya kasih bagian ujung lagi. Ya. Apa bedanya kode etiknya Mahkamah Konstitusi dengan kode etiknya polisi, kode etik tentara apa tadi? Harusnya kan setelah melanggar kode etik kan harusnya Ketua MK Pak Anwar Usman dipidanakan ini, harus di sel ini. Bagaimana menurut saya? Ini saya ini kostum pancing aja itu. Jadi begini, MK ada ketentuan. MK memutuskan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK itu sudah, dan sebatas itulah keputusan itu. Kalau bicara polisi TNI memang berbeda karena ketentuannya kan berbeda, ya kan? Sekarang secara politik kita bicara secara umum tadi, bicara etika. Siapa yang bisa memberikan keputusan itu bahwa ini etika dan tidak? Rakyat kan? Atau Yang mana? berkaitan dengan apa yang kita bicarakan bahwa politik sekarang ini tidak beretika. Sekarang yang bisa memutuskan beretika dan tidak itu siapa? Jadi, Kalau saya sebagai kubunya Prabowo Gibran, setuju aja. di Mahkamah Konstitusi itu ada MK, ya kan? ada pemeriksa, Ya. ada badan pemeriksa kode etik. Ya, itu sudah terjadi. Sudah Tetapi diputuskan. secara umum, secara politik bahwa etika politik sekarang ini tidak ada lagi. Sekarang yang memberikan kewenangan untuk hal itu siapa? Silakan saja. Kami bahkan dibilang melanggar, bahkan dibilang menggunakan bansos dan sebagainya pun kita semua terima. Silakan ngajukan gitu loh. Termasuk etika pun tadi pun silakan, kalau memang melanggar, ada yang melanggar etika silakan gitu loh. Kami pada intinya siap gitu digugat kalau memang itu melanggar konstitusi. Kita harus taat hukum gitu, ya kan? Contoh kemarin digugat kan kubu 02 menerima. Oke, itu gak usah dibahas lagi. Ya. Saya udah bilang tadi udah Ya. final itu kan. Ya. Bagaimana, Asep? Kode etik itu berarti kan bapaknya hukum ya. Iya. Bapaknya hukum tidak bisa Ya terserah situ menafsirkan sendiri. Apa Konsul kan hanya tidak menjelaskan bisa aja. apa tidak bisa di tidak bisa di apa ya, yang namanya kode etik ya harus dijalankan. Cuma kan di sini konteksnya berbeda. Demokrasi ya, demokrasi, kode etik demokrasi. Ada yang harus diselamatkan oleh negara, gitu Pak. Gitu Pak. Jadi oke lah, cacat secara kode etik, cacat secara kode etik. Tapi ada hal yang paling penting yang harus diselamatkan oleh negara, itu aja Pak. Berarti masalah sila kedua. Iya. Apa itu? Persatuan. Persatuan. Kembali lagi ke Itu ya. Iya. Satu. Itu. Gimana, Mak? Jadi sebetulnya kejadian hari ini pemilu sudah usai dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, itu saya nilai keselamatan rakyat itu yang tertinggi. Oke. Kostum berpendapat bahwa
kita berharap bahwa negara kita ke depan semakin Ya. dewasa melalui instrumen berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Kita juga tidak mau bahwa dalam praktek kecurangan pada ujungnya juga pasti dimaafkan. Kita juga tidak mau praktek kecurangan demokrasi pada akhirnya diterima karena hanya ingin tadi bicara persatuan. Dan kita juga tidak mau bahwa demokrasi kita sepanjang hidup kita akan wariskan ke generasi kita nanti adalah demokrasi yang berbau kebusukan. Kita nggak mau itu. Nah, makanya saya bilang tadi, jika buah dalam satu pohon itu banyak yang busuk, tentu yang diperbaiki itu adalah akarnya. Tidak mungkin kita capek berantem soal buahnya kenapa busuk itu. Yang mesti yang kita pupuk kembali, mesti kita siram, mesti kita obati adalah akarnya itu. Begitupun negara kita ini. Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah, kita harus sepakat memperbaiki konstitusi yang ada. Kita harus bicara marwah konstitusi kita dijaga. Makanya Mahkamah Konstitusi itu bukan pengadilan biasa, pengadilan yang melindungi marwah daripada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sendiri. Mudah-mudahan pemimpin ke depan juga memahami itu semua. Kita bukan kelompok budaya-budaya yang menghalalkan segala cara. Bukan karena mimpi tadi ingin menang saja, pakai kacamata kuda, nggak juga begitu. Karena kita lahirkan Pancasila berdasarkan nilai keluhuran dan nilai kehakikian. Nah, walaupun saya mau katakan hari ini, ada istilah saya mengatakan jangan salahkan ibu yang melahirkan. Itulah tadi undang-undang. Ya. Dan jangan salahkan bapak yang mendidik. Itulah undang-undang dasar. Tapi salahkan kenapa nenek tidak perawan di pasal 4 tadi. Perkosa. Ya harusnya kan melalui kerakyatan, kenapa pilih langsung itu? Siap. Jadi di sini aja kita sudah paham sekali ada kerusakan di negeri ini. Bukan soal hukum. Ada kerusakan. Ada yang melanggar nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Ada satu hal yang ingin kostum katakan. Nanti biar pemirsa yang menilai sebagai bentuk wawasan kita semua. Saya tidak ingin mengomentari apakah putusan MK itu tadi kode etiknya sah, apakah pencalonan adik kita Gibran sah. Saya nggak mau bicara sah situ. Lofong dari zaman Soeharto itu, sumpah presiden aja nggak sah loh. Di bawah Al-Quran. Karena dia sumpah di bawah Al-Quran, harusnya sumpah di atas kitab suci Al-Quran. Lah presiden aja, bukan soal Jokowi ini ya. Dari zaman kita Orde Baru, sumpah presiden ijab kabul presiden aja nggak sah. Bagaimana kita mau bicara sah ke bawah? Iya. Berarti kalau nikah nggak sah, bagaimana mau istri kita bawa pulang? Susah dijawabnya. Jadi sedikit dipaksa ya. Bisa. Berarti haram semua kita ini.
Sampai jumpa kostum di lain kesempatan. Terima kasih. Luar biasa. Bahaya.